Lu kalau udah tahu fisik lu hancur, minimal lu ada prestasi. Biar lu itu bisa dianggap sama sekeliling lu, lingkungan lu. Kalau enggak ya lu tetap bakal dijauhin aja, nggak ada guna. Ini karena kena matahari tadi, jadi ini bercak kuning. Ini masih basah guys, ini basah dan kayak kebas gitu. Dan ini nanah dalamnya. Lu jangan pernah ngerendahin orang hanya dari covernya doang. Gitu. Karena belum tentu yang tadi aku bilang, belum tentu 10 tahun lu bakal lihat dia seperti ini lagi. Thank you udah datang ya. By the way, gue pengen tahu kenapa lu dipanggilnya Koko Merah ya? Awalnya aku juga gak pengen dipanggil Koko Merah sih, cuman karena banyak yang bilang, kok kamu merah sih, kok kamu merah, dan aku kan Chinese. Biasanya dipanggil Koko, ya udah Koko Merah. Nama aslimu siapa? Richard. Richard siapa? Richardson Chanli. Ini yang gue pengen, maaf ya, ini nggak apa-apa ya kalau kita bahas ya. Maksudnya tentang merahnya ini segala macam. Gak apa-apa. Ini minum dulu, minum. Gak apa-apa. Aku mau izin pakai kacamata ini aja. Oh, iya ini biar ya. Gak terlalu perih. Iya. Jadi kalau kena cahaya itu rada perih biasanya. Itu karena apa ya? Kan dia gak ada kelopak mata. Oh iya nggak. Makanya merah gini. Oh. Gitu. Iya nggak apa-apa. Ya. Ini agak perih ya. Apa? Sinar ini ya. Iya. Oke. Oke. Jadi ini no hair ya? Gak ada. Is okay kalau aku lihat boleh? Boleh. Oh bener. Tapi kalau tumbuh lagi masih bisa? Gak bisa, karena dia udah gak ada pori-pori. Sama sekali pori-porinya gak ada. Gak bisa tumbuh rambut, gak bisa berkeringat, sidik jari gak ada, gak bisa berjerawat. Punya sidik jari? Gak ada. Karena dia halus semua. Oh. Ini what happened? Ini bagaimana ceritanya nih? What happened? Kalau kata orang tua ya, dari pengalamannya itu dokternya bilang air ketubannya pecah. Air ketuban pecah, terus ditunda 48 jam untuk lahir normal. Rupanya nggak bisa. Udah terlanjur jadi racun, diminum sama si bayi. Oke. Terakhir, waktu dikeluarkan, itu seperti bayinya itu seperti, tahu nggak yang bayi viral-viral itu yang kulitnya tebal, matanya merah itu? Kan sering. Aku belum pernah lihat sih. Biasanya paling sering di Instagram yang katanya anaknya ada lah kayak tanda-tanda kiamat gitu. Oh, dibilangnya gitu. Jadi persis seperti itu. Jadi kulitnya benar-benar tebal, putih, matanya merah, membengkak gitu. Tapi waktu itu orang tua belum tahu, suster juga belum tahu. Jadi setelah dibersihkan 3 jam, habis itu baru dibilang ke orang tua, ke dedi, ke papa tuh, kalau bayinya itu ada masalah. Setelah udah lahir nih? Ada masalah kelainan kulit. Oke. Cuman belum tahu itu kenapa, gitu. Terus kemudian itu? Terakhir baru papa lihat, mau gak mau ya, oke, baru hari keberapa ya? Hari kedua atau hari keberapa baru dikasih tahu ke mama. Kalau anaknya bermasalah. Terus waktu saat itu mama tahu gimana? Mama gimana? Secara emosi, secara ini? Aku kurang tahu kalau mama tahunya gimana. Cuman dia belum bisa terima pada saat itu. Dia belum bisa terima. Bahkan aku lahir pun dia gak berani untuk mandikan aku. Karena memang super tebal. Sampai aku taunya dia sama papaku itu jual perhiasan nikah ya kalau gak salah. Karena aku anak pertama tuh. Jadi perhiasan nikah dijual untuk bawa aku berobat ke Singapura. Nah baru di sana lah dikasih tahu, oh ternyata anak ini kena kelangkaan Harlequin ichthyosis. Ichthyosis. Harlequin itu penyakit yang seperti ini. Ichthyosis itu penyakit kulit. Nah kalau kondisi kayak gitu, itu ada penyembuhannya nggak? Kalau menurut dokter waktu dicek? Kata dokter sih ini nggak bisa sembuh lagi. Pasti nggak bisa sembuh. Cuman biasa anak seperti ini itu rata-rata bertahan hidupnya hanya beberapa bulan. Beberapa bulan. Jadi setelah aku buat konten TikTok itu banyak banget orang yang nge-DM, kok anakku sama seperti kamu, kok ada punya yang sampai umur 11 tahun, 20-an tahun ada. Tapi ada juga yang beberapa yang nggak sampai 1 tahun juga ya lewat gitu. Biasanya karena apa? Kekebalan tubuh? Nggak berani bilang juga. Aku nanya, anaknya lahir karena apa? Dokter juga nggak bisa kasih, nggak tahu jawabannya apa. Jadi sebenarnya kalau air ketuban pecah itu mungkin hanya secara teori. Tapi logikanya gini, kalau air ketuban pecah, sekarang kondisi kan kulit dia hanya 3 lapis. Kalau yang normal kan 7 lapis. Kalau aku punya dia 3-4 lapis. Akibatnya apa tuh kalau kurang lapisan di kulit lo? Akibatnya dingin terlalu dingin, panas terlalu panas. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya nih terbentur, berdarah. Gampang banget berdarah.
sangat gampang. Tapi penyembuhannya 3 hari itu udah kelar. Oh lebih apa jangan-jangan ini kulit yang lapisan bawahnya kita kali ya? Bisa jadi. Jadi ini kan ada yang tebal-tebal tuh. Iya. Nah, tapi aku nggak ngerti juga. Maksudnya ini tebal-tebal, kenapa dia nggak bisa beraturan? Kenapa dia terkelupas? Itu juga nggak ada jawabannya sampai hari ini. Dan lu nggak punya sidik jari? Nggak ada. Kalau paspor segala macam gimana? Lihat wajah, lihat data semuanya. Jadi aku harus ambil lengkap. Oke. Terus dari kondisi ini kelainan apa lagi selain kulit yang lu rasakan? Untuk saat ini sih cuma sekitaran itu. Berarti pada saat suhu dingin lu lebih kedinginan, saat suhu panas lu kepanasan, lu lebih cepat keringat. Nggak bisa keringat. Nggak bisa keringat? Nggak bisa keringat. Jadi nggak ada pori-pori sama sekali. Gitu. Serius? Lu nggak punya pori-pori? Nggak ada. Jadi aku nggak pernah tahu rasa keringat itu seperti apa, rasa jerawatan itu seperti apa, nggak pernah tahu. Kalau pakai mikroskop yang alat itu ngelihat itu? Nggak pernah tes. Tapi logikanya gini, karena kan aku pakai lotion yang melembabkan kulit. Iya. Otomatis dia bakal rapetin semua. Jadi aku udah coba beberapa lotion. Jadi dulu itu aku kalau mau mandi, wajib lotion sebelum mandi dan setelah mandi. Sehari harus mandi 3-4 kali. Jadi dia tetap harus lembab. Gitu. Nah, ketika udah selesai mandi, pakai lagi lotion. Yang benar-benar lembabnya itu tahan 5-6 jam. Tapi kalau yang sebelum mandi, dia harus pakai lotion yang bisa buat kulit ini cepat terkelupas. Lotion khusus gitu? Lotion khusus dari dokter Singapura. Tujuan pakai lotionnya adalah? Ya itu, tadi kalau sebelum mandi kan dia kering. Jadi ini karena masih kilat. Oh jadi gampang kering ya? Gampang kering. Jadi kayak bersisik gitu? Iya. Oke. Itu kalau misalnya kalau Kodenso kan biasanya pernah kan kalau berjemur di sini. Iya. Terkelupas. Kalau keringat nggak bersih, di sini dia kering. Iya. Nah kalau aku sekujur tubuh. Gatel nggak? Bisa dibilang gatel kalau kedinginan. Iya. Ya sama kan? Berarti. Nggak enak itu? Nggak enak, benar nggak enak. Nah bedanya kalau aku gak ada lotion, ini matanya tertarik semua, di sini pecah semua gitu. Sakit dong. Sebenarnya kalau sakit nggak sakit, cuman dia lebih risih. Iya. Jadi nggak enak ya. Iya. Pokoknya risih lah semuanya ya. Iya. Nah lu kan dari kecil ini dengan kondisi kayak gini. Pas lu masih kecil sampai remaja gitu, what do you feel? Apa yang lu rasain saat itu? Kalau jujur ditanya seperti itu, banyak yang nanya, kamu dibully atau gimana? Aku nggak pernah ngerasain itu secaranya aku ya. Maksudnya gini, karena mungkin aku kenanya itu dari kecil, dari bayi. Dari bayi yang udah sering dialami, oh kamu gini ya, kamu gini. Jadi kayak udah makanan sehari-hari. Kecuali aku tiba-tiba merah di usia keberapa, mungkin aku bakal merasa, oh ya aku mulai dibully nih. Nah jadi, dijauhin iya. Jadi ada gap-gapnya lingkunganku. Alasan biasa dijauhi kenapa ya kalau menurut ya kamu beda. Biasanya kenapa ya kalau lu nangkap ya? Lu pernah observasi nggak? Mereka tuh sebenarnya kerasa risihnya tuh di mana ya? Soalnya dulu maaf ya, gue cerita dulu. Dulu gue punya kok teman beberapa yang kondisi kulitnya kayak lu tapi emang nggak banyak. Dan gue emang suka mukulin orang-orang yang suka ngejauhin mereka. Gue nggak mukulin orang-orang yang punya kayak bukan. Gue ngerasa kayak kenapa sih lo harus ngejauhin gitu? Kalau gue ngerasa nggak perlu gitu. Menurut gue kalian menyenangkan, kalian punya perbedaan kalian sendiri dan is all good gitu. Terus kenapa harus ngerasa risih? Tapi di beberapa orang seperti itu. Ada juga waktu sekolah temen gue yang seperti itu juga, yang benar-benar pro banget sama gue. Cuman pasti mayoritasnya orang-orang ngejauhin. Kenapa ya? Psikologinya mereka takut bikin lu tersinggung, mereka takut tertular, mereka takut. Bahkan aku pernah loh di kolam renang dilarang berenang hanya untuk aku doang. Hah? Karena kan gini, mungkin sebenarnya dia takut orang-orang lain itu tertular. Oh. Dulu aku hobi berenang dan orang tua itu selalu support untuk renang. Tapi ini nggak menular kan? Nggak menular. Dan mereka takut orang-orang itu akhirnya jadi risih, dia nggak mau berenang. Benar. Jadi aku sering ngalamin yang seperti itu. Tiba-tiba nanti kalau di sekolah udah biasa lah. Di sekolah menolak sendiri kan udah sering. Kayak kamu nggak boleh sekolah di sini. Itu pernah juga. Kalau bank udah pasti. Bahkan papa mama sendiri menolak aku untuk kerja di bank. Yang mereka sebenarnya banking. Kenapa? Mereka bilang kalau kamu lamar di tempat aku juga aku nggak bakal masukin kamu. Kamu beda. Kasarnya gitu. Why? Bank itu wajib orang yang sempurna di depannya mungkin. Itu yang di depan kan? Iya. Kan ada di belakang. Nggak boleh juga. Ada kriteria-kriteria yang berpenampilan menarik. Oke. Gitu. Itu agak susah sih ya.
Itu karena SOP dari sebuah perusahaan ya. Kayak sekarang nih, tadi barusan kan gue nyalamin tangan lo ya. Lo pasti bisa ngerasa orang Pasti. yang lo bisa tahu kan? Pasti. Jadi aku itu paling risih, paling aduh udah. Aku paling benci. Aku paling seneng kalau salaman itu tos. Oke. Jadi aku karena udah ngerti orang ngeliatin aku itu risih, orang ngeliatin aku antara dia tahu atau enggak, atau dia mau ngomong temen, orang yang salam reaksi pertamanya seperti apa, gue udah tahu semua. Iya, lu bisa rasa ya. Kalau waktu tadi gue ketemu lu, what do you feel rasanya gue ke lu? Aku bakal mikir risih gak ya, maksudnya kayak apalagi ada punya orang kan salamnya itu keras. Iya, kita salam. Dia bener-bener itu bakal terkejut banget. Iya, tadi gue salamin lu. Dan aku itu orang yang paling gak pede salamin tangan orang. Karena orang bakal terkejut. Risih. gue tuh tadi pas salamin tangan dia, gue bisa ngerasa, oh ya kulitnya nih maaf ya, oh kasar segala macam. Tapi gue menganggap positif aja. Iya. Kayak orang sering cuci piring ya kasar kan. Benar. And I feel I'm happy to shake your hand loh. Iya. Iya loh. Tapi ini mending loh, ini masih halus loh. Biasanya itu di bulan-bulan terakhir ya, dia tebel-tebel. Oh lebih tebal Pada saat lagi. iya, benar-benar tebel. Pada saat itu lebih orang ngerasanya itu kayak benar-benar kasar lah, kasar banget. Kalau kayak kuku gini, ini kan kuku lu gue lihat tumbuhnya agak beda nih. Iya. Itu dia nggak bisa digunting ya? Bisa, tapi harus direndam dulu. Biasa aku setelah mandi baru gunting. Boleh gue lihat? Oh iya nih kukunya tebel banget loh. Jadi ini harus direndam dulu. Jadi ya lebih kurang 20 sampai setengah jam. Nanti dia lunak, tapi gak gitu lunak ya. Oh kalau nggak direndam keras dia? Keras banget. Nggak bisa digunting itu? Susah ya? Susah. Bakal terpleset gitu loh. Oke. Gitu. Gue suka ngelihat sesuatu yang berbeda. Gue nggak tahu ya kalau gue ya. Tapi kalau orang lain, dia pasti ngerasa risih. Lu juga jadi ngerisih. Iya. Nah, dengan tumbuh remaja lu kayak gitu, lu mengalami pertumbuhan psikologi yang normal nggak akhirnya? Atau akhirnya lu dengan dunia lu sendiri, dengan pemikiran lu sendiri? Awalnya mungkin duniaku sendiri sih. Sampai pada saat satu titik aku udah mikir, alah udahlah kalau gue jadi gak bisa bebas seperti orang lain, ya gak bisa jadi diri aku sendiri. Yang dimana orang mau hujatin lu, orang mau iniin lu, udahlah terserah. Ada masa di itunya. Gue dengar sempet katanya lu sempet kepikiran mau bunuh diri juga. Itu pasti. Di usia berapa? Di usia SMP, SMA gitu. Kenapa sampai pikiran lu ngebawa lu ke sana waktu itu? Karena memang gak bisa diterima sama orang sekitar, lingkungan. Oh itu berat sih. Bahkan orang terdekat pun belum tentu bisa ini. Karena kan aku harus pakai lotion. Dimanapun yang aku injak, dimanapun yang aku duduk itu bakal ada sedikit oily. Ya, itu pasti orang risih. Pasti banget. Kita kan selalu kalau kayak begini kan we talk about God ya. Kita bicara tentang Tuhan. Pernah kayak mulai mencari tahu eksistensi, oh ada Tuhan nih. Kenapa ya Tuhan bikin gini sama gue? Kenapa gue begini? Pernah nggak lu sampai ke? Pernah, itu pernah banget. Itu pas kapan itu? Jadi sebenarnya gini, dulu itu aku kan benar-benar kenal Tuhannya itu pas SMA. Jadi aku baru ngerti, banyak sih cerita ke Tuhan, maksudnya kayak, aku masih belum ngerti kenapa aku harus ada di dunia ini sementara orang-orang itu bebas dengan keadaan normalnya gitu. Terus aku nanya juga, tujuannya apa kalau ujung-ujungnya itu aku itu dijauhin, aku harus jalan sendiri. Bener. Jadi aku cerita ke pendeta juga, pendetanya ngomong gini, kamu harus ingat ketika kamu berjalan sendiri, orang-orang liatin kamu dengan keanehannya kamu. Yang sebenarnya dia lihat itu bukan kamu, tapi Tuhan yang ada di sebelah kamu, dia bilang gitu. Tuhan yang di sebelah kamu untuk orang-orang itu biar terkagum sama kamu. Itu aku belum ngerti lagi. Maksudnya apa sih? Itu hanya istilahnya kayak, hanya biar gue senang aja sih. Aku mikirnya gitu. Sampai lambat laun baru aku mulai merasa, oh ternyata ini yang Tuhan maksud ketika kamu berani keluar mengatasnamakan Tuhan. Itulah yang orang-orang lihat tentang diri kamu. Aku pernah gini juga. Kan gak ada nih kerjaan. Waktu masa-masa SMA aku udah takut banget tuh. Tamat SMA, aku mau ngapain nih? Mau kerja kah? Mau bisnis? Gak ada bisnis orang tua. Jadi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku gak tahu aku mau lanjuti kehidupan setelah SMA itu apa. Tuhan kasih aku mimpinya gini, dikasih pegang segepok kunci. Dan kuncinya itu banyak banget. Nah, ketika itu aku masih belum ngerti, aku cerita ke pendetanya. Pendetanya bilang, menafsirkannya gini.
one day mungkin Tuhan akan kasih kamu kunci-kunci itu untuk buka semua pintu yang Tuhan udah percayakan ke kamu. Itu juga aku masih belum ngerti. Sampai di titik ini baru aku ngerti. Pintu kunci yang dimaksud itu ya bisnis-bisnisku sekarang. Yang aku juga gak ngerti, wow ternyata aku bisa ada bisnis A, bisnis B, C, dan D. Gitu. Oh, so you punya banyak bisnis sekarang? Sebenarnya banyak, nggak banyak banget sih. Tapi now, ya berbeda dengan zaman itu lu berpikir bahwa gue nanti mau kerja apa segala macam. Iya. Ternyata enggak kan gitu? Enggak. Bahkan aku jujur, aku nggak pernah kerja sama orang lain. Yang benar-benar kerja ya. Aku belum ada pengalaman itu. Malah kamu jadi owner ya sekarang gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, dalam masa struggle lu saat itu, apa titik terendah yang lu rasakan di kondisi struggle lu saat itu? Kayak setiap orang kan punya titik terendahnya ya. Titik terendah lu waktu itu ada di momen mana itu? Ketika aku mengurungkan diri di dalam kamar dan nggak berani keluar. Kayak udah capek banget sama kehidupan itu. Itu karena apa waktu itu? Karena udah jenuh, memang nggak ada harapan lagi rasanya. Bahkan lu di keluarga lu sendiri, lu feel nggak belonging ya? Enggak, kalau di keluarga, orang tua sama adik-adik gue itu benar-benar support. Jadi mungkin karena kita dididik gini. Tidak boleh saling membeda-bedakan. Jadi, papa mama treatnya ke aku sama ke adik-adik itu sama. Aku salah ya, kalau waktu kecil ya tetap gak mau belajar ya kamu dipukul. Gitu. Tetap ada hukumannya. Jadi, gak ada istilah, oh kamu gak boleh dipukul nih, kamu harus dijaga. Di sekolah juga, bahkan mama itu kerjasama sama si kepala kepala BP, BK gitu. Untuk, kalau anak ini bandel ya udah hukum aja. Dia bawa HP, sita aja. Gitu. Ya perlakukan dia normal gitu. Normal gitu. Jadi waktu dipanggil orang tua pun orang tua gak mau datang. Jadi gak ada perbedaan. Nah, adik gua itu diajar kalau ada orang yang nyakitin atau ngomongin koko lu dari belakang, langsung samperin aja. Ngomong di depan. Jadi adik-adik gua itu sampai hari ini kalau misalnya ada orang liatin gua, dia bisa tuh 2 orang. Langsung nyamperin, emang kamu lihat apa? Serius lu? Iya, gua bener-bener kayak memang dari kecil tuh udah dididik seperti itu. Kalau kayak gitu, terus orangnya bilang apa kalau kayak gitu? Mereka bakal terdiam. Enggak kok, kita nggak lihat apa-apa. Dan lumayan, pada saat itu lumayan sering. Biasa di mall paling sering. Lu nyaman nggak sih kalau diliatin orang gitu? Dulu sih gak nyaman, sama sekali. Jadi dulu itu, nah, kenapa aku namanya Koko Merah ya karena itu. Kalau dulu itu aku benci banget dipanggil merah. Merah banget orangnya. Terbakar kah? Hantu kah? Alien kah? Banyak banget. Apa yang akhirnya membuat lu bisa menerima itu ya? Gue pengen tahu ya. Mungkin karena pengalaman hidup juga sih. Yang udah malas ngurusin yang apa kata orang. Pengalaman hidup. Jadi kayak udahlah, lu mau ngomongin apa, gua udah malas dengernya. Ya gini, lu bisa terima, gak bisa ya udah. Dulu itu aku paling segan kalau ada teman baru terus kita harus duduk barengan. Takutnya dia gak bisa terima atau dia malu dengan temennya. Ya sekarang lu mau duduk gak mau udah. Yang penting aku tetap duduk. Ya, itu tuh di fase mana itu? Lu udah bisa kayak gitu ya? Di fase aku udah gak mau denger apa kata orang. Itu gara-gara apa? Ada nggak lu masih ingat gak kejadian? Nggak mungkin itu tiba-tiba terjadi, pasti ada sesuatu. Aku merasa kayak dulu hidupku selalu ditolak. Ya, itu kan? Ditolak. Jadi kayak udah, kalau aku nggak keluar dari itu, ya bakal tetap takut aja sama diri sendiri. Lu nggak punya satu momen atau satu cerita di mana akhirnya, kalau gue punya dulu, akhirnya gue pergi ke gunung, terus gue pulang, terus akhirnya I make a peace dengan semuanya. Gue bisa ceritain tuh lengkapnya gitu. I have my own journey. Lu nggak punya cerita kayak gitu? Gue kalau ada masalah selalu ngurung diri, kalau nggak berdoa, tunggu sampai ada dapat jawaban. Jadi baru, oh ya udahlah. Dan aku sering tuh dikuatkan sama ayat. Aku paling sering itu. Ayat apa ya? Kalau aku paling suka yang sekarang Mazmurnya aku. Mazmur. Yang itu kayak, Tuhan itu udah rencanain kamu lah. Lu udah tenang-tenang aja, kira-kira gitulah. Daud ya, Mazmur ya. Aku suka itu sih. Ini umur berapa sih, Bang? 30. Oh, udah, you married atau belum? Belum. Aku masih fokus sama kerjaanku. Pacaran tapi ya? Enggak, belum. Udah punya pacar belum? Belum. Dulu ya. Ya punya dong dulu. Udah pernah pacaran belum maksudnya? Udah ya. Maksudnya, lu akhirnya menemukan wanita yang okay with you dan segala macam. Sejujurnya ya, cuman aku gimana ya? Aku beruntungnya gini. Orang yang selalu deketin itu adalah orang-orang yang baik. Istilahnya mereka benar-benar nggak lihat fisik. Terus benar-benar care sama kamu. Mungkin akunya yang masih mau main-main pada saat itu. Oh, you playboy juga. Koko Merah. Gue bilang Koko Jackson, lo ada Koko Jackson tuh, nggak tahu mana dia. Jadi aku bisa bilang ya, aku yang agak
kurang fokus lah pada saat itu. Agak kurang ajar ya kalau aku bilang ya. Dia aku merasa juga sih. Apa oke, a man it should be a man gitu kan. Terus waktu itu lu ini nggak belajar sesuatu nggak dari relationship? Kalau belajar intinya kalau aku belum siap ya jangan dulu. Karena tanggung jawabku bakal besar. Oke. Gitu. Makanya aku belum mau cari dulu. Ini yang menarik yang ada di kepala gue ya, dengan your life background, your condition and everything ya. Orang kan selalu akan melihat dari sisi ini nggak bisa denial lah. Orang pasti kasihan ya. Iya kan? Pasti kan gitu. Cuman gue pengen tahu adalah lu punya sisi-sisi gelap juga gak sih? Punya. Nah, punya juga berarti kan. Jadi aku selalu gini, teman-teman dekatku tahu lah, teman-teman dekatku tahu. Biasa itu aku selalu seneng, lu bully gua kan, gua bisa buat gua bener-bener dikasianin. Wow. Gua punya power itu kira-kira. Jadi sering tuh, sering kadang makan bareng teman. Dia ngomong kamu ya gini. Sebenarnya kita berteman biasa aja dan aku lebih suka seperti itu. Tiba-tiba aku diam. Aku buatlah muka sedih entah apa segala macam. Orang lain yang di sana meja lain itu bisa marahin temanku langsung. Kamu harus respect loh, gak boleh ngomong sama dia kayak gitu. Mereka terdiam. Setelah orangnya pergi, baru gua senyum-senyum. Ini orang-orang kayak gini nih yang bahaya nih. Orang-orang kayak gini bahaya. Makanya gua nggak pernah mau underestimate sebuah perbedaan. Karena bahayanya di situ gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan. Akhirnya ternyata kita selama ini mungkin tidak bisa melihat dengan realistis karena we are too emotional melihatnya ya kan. Benar. Seru ngobrol sama dia ya. Lu suka loh. Ini ada pertanyaan juga nih. Reaksi saudara-saudara lu katanya. Tadi kan udah dibilang ya, saudaranya Hah? Oh, ini ada pertanyaan. Reaksi saudara jauh lu, saudara jauh. Kalau keluarga oke, saudara jauh gimana? Ada yang nggak suka sih sebenarnya. Dulu pasti ada yang nggak suka. Sampai kamu udah tahu kamu itu siapa baru. Oh ya udah, baru mulai. Makanya aku selalu bilang orang yang lu kalau udah tahu fisik lu hancur, minimal lu ada prestasi. Biar lu itu bisa dianggap sama sekeliling lu, lingkungan lu. Kalau enggak ya lu tetap bakal dijauhin aja, nggak ada guna. Gitu. Oh, kaget nggak lu? Malah aku lebih tepatnya kasihan. Lu gampang banget liatin orang dari cover, lu belum tahu nanti 10 tahun lagi aku jadi apa. Sombongnya gitu. Oh iya, itu good motivation. Tapi orang tua udah bilang, sekamunya ini dihancur-hancurin sama orang luar, sama keluarga, kamu tetap harus respect sama mereka. Jadi itu yang buat kita makin, ya udah gitu. Itu didikan yang bagus. Iya. Kalau gue dengar lu punya hubungan spesial sama bapaknya ya? Bisa dibilang keluarga itu tuh deket banget. Bener-bener deket banget. Dan sampai hari ini juga aku tetap mau papa yang buat racik lotionnya. Oh itu hubungan spesialnya. Jadi papa lu ngeracik lotion. Ngeracikin lu lotion katanya ya? Dan wajib. Jadi papa pernah bilang, lu harus belajar sih untuk bisa tahu ini lotionnya resepnya apa-apa aja. Dalam hati aku bukan gak mau belajar. Aku hanya cukup tahu teorinya aja. Tapi aku mau tetap papa yang kontribusi untuk buatin itu lotion. Jadi aku masih bisa feel tanpa papa aku bakal susah gitu. Aku tahu papa bilang gini, one day tiba-tiba aku kalau gak ada, tiba-tiba lu gak ada lagi yang buatin lotionnya. Ya aku siap aja. Ya minimal aku udah tahu teorinya, tapi aku tetap mau papa yang istilahnya masih mau bertanggung jawab gitu. Tapi bukan untuk ngejudge ya, tapi untuk aku pengen ada rasain feel ke dedinya itu, lu gimana sih rawat ini, rawat aku gitu. Lu seneng ya papa lu bikinin lu lotion? Seneng gitu, banget. Seneng ya? Iya katanya dia tuh sampai apa punya ramuannya dia sendiri katanya ya. Bahkan nanti dia nanya temannya, ini gini-gini kalau untuk lembapin kulit, lu harus tambah ini. Tapi kadang nggak cocok. Jadi aku bilang, Dedi ini nggak cocok, ini jangan ditambahkan gini. Oh ya udah nanti next time kita gak usah tambah lagi. Gitu. Jangan lu bisa jualan lotion lu. Nggak pernah kepikiran, tapi aku rasa aku rasa bakal susah. Kenapa? Karena lotion yang aku pakai kan aku nggak tahu kondisi manusia pada umumnya. Ya nggak buat lu, maksudnya untuk yang lain karena lu kan dengan kulit lu yang sensitif, pasti ketika lu bikin lotion orang akan lebih percaya gitu loh. Iya kan? Iya sih sebenarnya. Iya bener lagi. Iya, nah kalau lu nggak pakai lotion emang dampaknya apa aja selain kering? Retak langsung. Oh retak-retak kayak tanah kering gitu ya. Jadi dia tetap bakal tumbuh. Ini benar-benar bersih banget. Nah dia kayak gini lah. Dia gini nanti ini tumbuhnya melebar. Semua melebar. Boleh pegang ya? Ini yang udah kering. Kering loh ini. Ini benar-benar kering. Ini beneran kering. Kayak keras.
enggak apa ya, enggak lunak gitu loh. Jadi ini biasanya kalau aku gosok gini, dia putih. Nah, ini mulai kering, mulai kelihatan. Makin digosok, makin putih. Iya, kulit kering. Heeh. Lapisannya itu lu nggak kayak kita, Iya. nggak normalnya di situ Iya. ya kan? Ih, lucu. Pertama kali keras lo ya. Sampai semua nih keras. Semua. Bagian itu lu keras gak? Semua lah. Sama. Serius lu. Mungkin karena lembab lah. You punya, maaf ya, pantat juga sama. Sama. Kulitnya kayak kulit baby gitu ya? Iya. Ini kayak kulit baby bukan Iya, sih? iya, benar. Tapi yang versi kering. Bagian kepala lu juga keras. Serius lu. You tumbuh bulu nggak? Enggak. Di lain-lain? Enggak. Nggak ada bulu lu? Kaki nggak ada? Enggak. Ketek nggak ada? Enggak ada. Dada nggak ada? Enggak ada. Itu juga nggak ada? Ih, dia nggak punya bulu cuy. Ih, lucu banget. Tapi emang iya ya. Ih, dia nggak pernah jerawatan, nggak pernah ini. Ada pertanyaan apa lagi? Sekarang Koko jadi arsitek kan? Gimana awalnya Koko jadi terjun ke arsitek padahal sebelumnya kan banking yang mau banking. Iya, Oh, pengennya oke. gitu. Kita ngomongin sekarang berarti ini kerjaannya. Jadi kan dengan semua perjalanan lu, akhirnya sekarang lu ini punya usaha sendiri. Terus katanya lu arsitek juga. Iya. Arsitek sama kontraktor. Satu. Baru branding agency. Wih, Baru virtual office. ih, dia orang hebat ya. Istilahnya gini loh, dulu aku pengen banget kerja di kantor gitu kan. Sekarang bukan aku yang kerja, tapi ada tim lah. Awal mulanya akhirnya lu berpikir untuk nge-build your business tuh akhirnya gimana? Awal mulanya itu karena hobi gambar. Dari SD itu mama udah bilang, kamu kalau hobi gambar arsitek. Jadi udah dikasih tahu dari awal, didoktrin dari awal, kamu arsitek. Anak-anak kan gitu. Oh ya aku arsitek, ya udah cita-citaku arsitek. Gitu. Jadi sampai kuliah, nggak bingung lagi, langsung ambil IPA, habis itu langsung kuliahnya jurusan arsitek. Oh, lu gambar? Cuman yang nggak enaknya, aku kan pakai lotion. Gambar itu wajib rapi, bersih kalau arsitek. Kita kayak gini aja itu kertasnya udah ada bekas minyak lotion. Nah itu yang aku sangat fokus ke situnya. Dan dosen itu pasti udah coret langsung. Ini kotor, coret ulang. Jadi aku harus ambil kertas, lapis dulu, baru gambar di atas kertas. Oh, jadi punya kulit keluar minyak gitu? Kan pakai lotion. Oh, lotion. Dan lotionnya ini bukan lotion yang sekali pakai kering. Aku nggak bisa. Harus lotion yang sekali pakai lembab terus. Oh, nggak masuk ke pori-pori? Jadi kalau nggak mau lotion ya kamu berendam aja di dalam air. Gitu. Ada orang yang seperti aku yang tiap jam wajib berendam. Terus-terusan. Biar dia tetap bisa nggak tertarik lah istilahnya, ini matanya semua nggak tertarik. Pakaianku semua berminyak. Ini kenceng banget ya pasti ya? Iya. Banget. Oke, lu kan aktif di TikTok ya. Apa sih sebenarnya message yang lu pengen sampaikan ke orang? Yang paling pengen gua sampaikan itu, lu jangan pernah ngerendahin orang hanya dari covernya doang. Gitu. Karena belum tentu yang tadi aku bilang, belum tentu 10 tahun lu bakal lihat dia seperti ini lagi. Nah, tapi masalahnya si orang ini juga jangan terlalu dispesialkan. Lu harus tahu diri juga, lu kurang. Gitu. Gua selalu bilang, kalau hari ini gua dispesialkan dari dulu, mungkin nggak ada aku hari ini. Kalau hari ini, mungkin dulu kalau misalnya gua kerja di bank, nggak ada bisnisku semuanya. Jadi ada hal-hal yang kayak, oh pantas dulu itu aku nggak boleh kerja di bank, ditolak kayak gini. Kalau salah dia harus dihukum. Ternyata impact-nya sampai hari ini ada bisnis ini gitu. Dan ada satu pertanyaan lagi nih dari netizen katanya, kalau dikasih pilihan, lu lebih pengen jadi manusia normal atau koko merah? Kalau dulu aku mungkin pengen jadi manusia normal. Dulu. Jadi dulu itu juga pernah masa di mana bertukaran kulit dengan orang lain. Dan itu udah, misalnya nih, Koko pengen, lu udah kasihan sama gua. Jadi lu pengen tukaran kulit. Lu punya jadi gua jadi lu. Dokter juga udah mengiyakan sampai satu titik dokter bilang udah gak bisa. Karena kalau misalnya ada yang lebih, ada yang kurang, itu salah satunya meninggal. Emang bisa begitu? Nggak tahu, tapi waktu itu ada. Gimana caranya? Operasi, pasti. Iya, tapi masa kulit gue diambil semua? Gua gak ngerti. Oh, cangkok, kayak cangkok gitu? Cangkok. Oke. Gitu. Terus? Terakhir dokter bilang jangan ini terlalu beresiko. Oke. Nanti takutnya kalau kurang kulitnya nih yang kelebihan atau kekurangan, pasti salah satunya meninggal. Oh, tuh risky lah. By the way, lu olahraga gak sih? Dulu ada. Tapi lu kan gak bisa keluar keringet ya? Makanya kadang bingung juga.
Hanya capek aja kadang. Berarti badan lu nggak bau kan nih? Enggak. Iya, yang gue paling masih penasaran tuh seputar mata ini nih. Karena tidak ada kelopak mata itu Kalau ini gak ada kelopak mata, dia kena matahari. lu boleh pakai kacamata itu dulu nggak? Oh, boleh. Sebentar ya, gue mau lihat dah. Bentar. Dia gampang berair. Lu bulu mata nggak ada ya? Ada, tapi kayaknya 1 atau 2 aja kalau nggak. Dulu sebenarnya ada rambut. Pas TK itu Maaf ya. dihitung sama guru TK-nya. Nggak ada, lu nggak ada bulu mata ya? Ada sebenarnya. Tapi nggak kalau tahu benar-benar kelihatan. jelas Iya. dan kecil banget gitu. Alis tuh hilang ya? Nggak ada, udah pasti. Dulu ada alis ya? Dulu ada. Dulu nggak ada. Ini bulu mata doang. Maaf, kalau kayak telinga juga there's a problem. Daun telinga nggak ada. Oh, daunnya nggak ada dia. Lu pernah kebayang nggak one day you married, terus lu punya anak segala macam? You udah pernah ngebayangin sampai kayak gitu gak? Pernah. Ada rasa satu sisi takut sebenarnya. Oh iya, ada takut ah? Karena gini, mungkin aku dengar dari kecil tuh, lu kalau ada anak itu anak lu bakal mirip sama lu. Kata siapa? Dokter. Masa dokternya ngomong gitu ah? Jadi gini, sebenarnya kita ada 4 bersaudara. Iya. 1, aku paling gede. 2 itu diusahakan nggak boleh anak cowok. Kalau anak cowok bakal kejadian sama seperti ini. Tapi kan kita nggak bisa prediksi. Secara kedokteran, Seperti itu. masa? Tapi secara Kan lu teori, gara-gara keminum air ketuban kan? iya. Masa anak cowoknya nanti pergi minum air ketuban lagi? Kan belum tentu. Mungkin Itu kan suatu- keturunan, mungkin. Tapi kita nggak ngerti juga. Jadi ada ketentuan lu nggak boleh ada adik cowok. Jadi yang cewek ini dua-dua normal. Gimana caranya? Waktu itu aku nggak ngerti. Nah, kalau anggaplah one day misalnya terjadi segala macam, lu gimana? Siap atau enggak aku belum berani bilang. Tapi aku bakal belajar gimana cara daddy mami didik gua. Kalau dia punya pemikiran sama seperti aku fine-fine. Tapi kalau dia gak bertahan hanya karena dijauhin atau apa segala macam, aku takutnya itu sih. Iya, lu takutnya dia nggak itu ya. Apalagi gue pernah dijudge lu meninggal di bulan ketiga lah, umur 3 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Udah sering. Jadi kayak kalau anak gue dengernya seperti itu pasti dia gak siap. Iya, lu dijudge waktu itu pikiran lu gimana ya? Umur 11 tahun lu akan meninggal. Gue takut, jujur takut banget. Iya, sama lah bos. 3 tahun mungkin belum ngerti apa-apa. Tapi orang tua yang ngerti. Jadi orang tua itu bilang, kalau meninggal aku yakin anak ini bakal kuat. Dia tuh dari tangisannya, jeritnya itu keras lah, ini segala macam, dia tuh pasti kuat. Tapi pas umur 19 sama 21, itu aku bener-bener takut. Lu punya kedekatan ritual sendiri nggak in having relationship with God? Papa mama selalu bilang lu harus berdoa. Praying ya? How do you pray? Gue sharing aja. Oh, you talk with Iya, him? aku sharing aja. Bisa aja pas mandi gue sharing, Tuhan kenapa sih ini gini. Tapi ada aja dimana ketika gue udah ada masalah, gue sharing ke Tuhan itu kayak bener-bener let it flow gitu. Sering nggak sih lu kadang-kadang kalau berdoa juga lu nggak ngerasa ada jawaban gitu? Pasti. Terus jalanin aja ya. Akhirnya lu melihat Tuhan itu seperti apa dalam hidup lo? Wah, kalau gue gak ada Tuhan mungkin gak ada gue hari ini. Pasti seperti itu. Karena bagi aku orang yang paling spesial tuh ya Tuhanku. His love ya, His mysterious love. Iya. Yang kita nggak pernah tahu ya. Yang tadinya kita nggak percaya, akhirnya kita bisa Iya. percaya ya. Dulu aku bukan Kristen. Oh, Dulu aku bukan Kristen, jadi aku itu sore-sorenya gini loh. Aku apapun agama waktu itu udah yuk coba di sini dulu, yuk coba di sini dulu. Ujungnya jatuhnya ke oh Tuhan. sampai segitu Iya. lah. Jadi orang tua itu benar-benar cari penyembuhan itu sampai di mana-mana. Ada dulu waktu coba sama si A nih, ada ramuannya ini segala macam. Si B nih coba ikut doanya dulu ini, ya tetap gak bisa. Maksudnya lu kayak kena hukuman iblis gitu maksudnya gimana sih? Coba-coba untuk tes agama ini sebenarnya. Mama papa juga bukan Kristen gitu. Jadi pertama kali aku benar-benar sama Tuhan itu aku bilang, Tuhan kalau memang iya Tuhan yang benar, lu buatlah mamaku jadi Kristen. Aku tahu kenapa aku gak pilih papa, karena papa itu gak ya apapun ikut. Kalau mama itu kan benar-benar dia udah ada cover di Dia udah punya keyakinan iya, sebelumnya gitu kan dan maksudnya. benar-benar kuat. Ya udah aku bilang coba mama aja. Tiba-tiba mama one day entah berapa tahun tiba-tiba mama bilang yuk ke gereja yuk gitu. Dia ngalamin sendiri sistem kerohanian dia.
Papa waktu itu marah banget. Papa marah kenapa? Jangan buat malu lah ini itu segala macam. Gitu. Jadi kayak kita juga mau diusir. Panjang cerita. Kenapa? Oh iya, boleh. Oh iya, ya. Berair ya matanya ya? Iya, soalnya apa? Nih. Lu sedih, lu cerita lu. Enggak. Saya lu Koko. Oke, nah kan banyak nih yang juga pasti di luar sana having a problem dengan bayi mereka, ibu-ibu gitu. Kalau secara mentally ya untuk ibu-ibu pastinya kan mereka gusar lah melihat kondisi anaknya yang berbeda gitu. Apa advice yang you can give, motivation that you can give to them? Ya lu harus lebih kuat aja untuk. Aku jujur gak berani bilang mereka harus bertahan atau enggak sih. Maksudnya gini loh. Satu sisi mereka harus kuat untuk hadapin anak seperti ini. Walaupun susah untuk di-treatnya seperti apa. Tapi mau gak mau, karena gini rata-rata orang yang seperti ini pasti memiliki ekonomi yang sulit. Dan waktu mau beli lotion itu lumayan pricey. Oh harganya? Jadi lu boleh langsung nanya ke gua aja. Kok ini gimana nih resepnya apa? Gitu. Gua selalu sharing ke mereka. Tapi yang paling inti adalah aku sering lihat konten yang anaknya dikontenin. Maksudnya gimana? Kita udah kasih nih advice. Dia kontenin anaknya. Itu sakit banget buat anaknya. Ngerti? Jadi udah dikasih tahu ini harus lembab, kulitnya ini harus dikupas. Kalau enggak dia makin tebel, gini. Tapi dia sengaja gak ngelakuin itu. Biar anaknya dikontenin. Itu sering seperti itu. Di TikTok baru kita tahu, oh ternyata banyak orang-orang yang seperti ini. Kalau kata dokter 10.000 banding 1. Tapi di TikTok aku udah kenal udah sekitar belasan orang yang seperti ini. Nah itu yang dijadiin konten sama mereka. To gain money? Iya. Untuk apa? Ya biar dikasihanin. Oh dia jual kasihan. Nah si anaknya kan nggak ngerti apa-apa. Dia pasti ya enjoy aja. Tapi kalau yang berdarahnya dikontenin lah, kulitnya udah mau lepas juga. Padahal tinggal dibuka, dikupas gitu aja udah selesai. Itu banyak loh itu. Iya. Jadi untuk apa sih dikasihanin gitu loh, mikirnya gitu. Iya, dikasihanin itu baik. Tapi jangan membuat diri kita disengaja untuk dikasihani orang. Lu ngerti gak sih maksudnya? Dan gue bisa ngerasain apa yang bayi itu rasain. Dia risih banget. Jadi istilahnya kulitnya udah mau lepas, gede. Udah mau lepas tapi jangan dilepasin. Dan itu kalau gak dilepasin kayak ada yang ganjal gitu. Gak enak. Tapi disengaja aja. Disengajain. Demi untuk konten. Jadi intinya anak kayak gitu itu lu harus bener-bener lembapin kulitnya lah. Intinya seperti itu. Lu harus jaga bener-bener. Gak boleh kena matahari ini. Iya itulah. Iya. Dan satu hal itu pesan paling bagus tadi tuh. Semoga kalian nangkep ya. Ini untuk semua juga lah maksudnya. Ketika lu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup lu, jangan terlalu menjual kesedihan lah. Maksudnya, kita ngerti lah kalau lu lagi sedih, lu lagi susah. Tapi jangan jadikan itu senjata untuk bisa mendapatkan yang ego lu mau gitu. Karena in the end of the day, anak itu juga tetap harus akan mandiri. Dan lu harus belajar untuk mengedukasi dia dengan sifat, prinsip, kemandirian yang bagus. Bener. Bukan ngajarin dia untuk cari uang dengan minta dikasihani. Bener. Ujung-ujungnya dia bakal terus gila dikasihanin sama orang. Iya. Itu. Thank you Koko Merah. I'm happy to having you here. Thank you. Tos dulu dari tadi nggak minum. Oh, iya. Lu nggak bisa minum juga? Bisa. Bisa ya.